Mengapa Ganjar Pranowo tidak didukung partainya sendiri? Ditulis oleh Hardianto. Kontestasi Pilpres baru akan berjalan tahun 2024. Artinya masih ada waktu 3 tahun sebelum pemilihan presiden dilangsungkan. Namun nama-nama yang akan bertarung sudah mulai bermunculan saat ini. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Gatot Nurmantio, Puan Maharani dan Ridwan Kamil adalah beberapa nama yang muncul di permukaan. Beragam hasil survei menjagokan nama-nama yang berbeda. Prabowo dan Ganjar memimpin dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding nama-nama yang lain. Menarik melihat nama Ganjar Pranowo muncul sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Itu artinya masyarakat umum memberikan apresiasi positif terhadap kinerja. Prestasi selama menjadi gubernur dalam 2 periode dianggap berhasil. Di Jawa Tengah sendiri namanya cukup populer. Itu terlihat dari perolehan suara pada 2 periode pilkada yang cukup signifikan. Jika pada pilkada pertama mendulang 48,82% suara, pada periode kedua perolehan suaranya naik menjadi 58,78%. Berbekal prestasi dan popularitasnya, Ganjar Pranowo dianggap sangat layak bersaing memperebutkan kursi RI 1. Karir politik Ganjar Pranowo memang meroket pasca masuk gedung parlemen di Senayan. Namanya mulai dikenal luas oleh publik karena sifatnya yang vokal dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Selain itu, aktivitasnya dalam bermedia sosial juga membuatnya semakin populer. Dia dianggap sebagai salah satu kader muda PDIP yang memiliki prospek cemerlang. Kaum milenial di Indonesia sangat mengidolakan dirinya dan berharap Ganjar bisa meneruskan jejak Jokowi menjadi presiden di Indonesia. Dengan semua atribut yang melekat pada dirinya, sangat disayangkan Ganjar Pranowo kurang mendapat dukungan dari partainya sendiri. Walaupun beberapa survei menempatkan namanya di posisi teratas, namun lingkaran elit PDIP justru kurang memberikan dukungan. Ganjar dianggap terlalu ambisius dan tidak mengikuti garis kebijakan partai. Yang terbaru, Ganjar Pranowo yang merupakan orang nomor 1 di Jawa Tengah tidak diundang untuk menghadiri acara pembekalan partai yang dihadiri oleh Puan Maharani. Aneh memang, karena di saat yang sama kabarnya Ganjar justru dipanggil untuk menemui Megawati di Jakarta. Walaupun yang terjadi cukup mengejutkan, namun sejatinya hal tersebut bisa dipahami. Sebagian elit PDIP memang terkesan mendukung Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sosoknya dianggap sempurna sebagai representasi partai dengan logo kepala banteng itu. Darah Soekarno yang mengalir dalam tubuhnya, membuat Puan dianggap sebagai penerus ideologi sang proklamator bangsa. Posisi sebagai Ketua DPR RI jelas menjadi panggung ideal untuk memperkenalkan sosok Puan Maharani. Namun sayang, dukungan masyarakat justru berbeda 180 derajat. Puan Maharani tidak dianggap sebagai calon presiden yang ideal. Tingkat elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Harus diakui karisma seorang Puan Maharani belum sebanding dengan ibu dan kakeknya. Padahal panggung sudah didapatkan, namun belum mampu dimaksimalkan. 5 tahun menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Puan belum memperlihatkan kualitas yang istimewa. Pun selama menjadi Ketua DPR, kontroversi lebih melekat ketimbang prestasi. Masih segar dalam ingatan kasus mikrofon mati saat Puan memimpin sidang paripurna. Di sisi lain, Ganjar Pranowo justru banjir dukungan. Bahkan muncul suara agar Ganjar berpindah partai jika sulit mendapat tiket melalui PDIP. Beberapa partai kabarnya sudah melirik Ganjar sebagai calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres mendatang. Melihat fenomena yang terjadi, seharusnya elit PDIP harus lebih bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai partai dengan slogan, partainya Wong Cilik, PDIP harus mendengarkan suara dari rakyat bawah. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014, kesediaan Megawati mengalah dan mencalonkan Joko Widodo dalam Pilpres justru memberikan berkah bagi PDIP. Partai yang sebelumnya selalu menjadi oposisi, berhasil memenangi pemilu dan menjadi partai penguasa.
Dukungan besar dari masyarakat mengalir, tidak dipungkiri akibat dari rasa kekaguman luar biasa kepada sosok Jokowi. Jokowi menjadi magnet bagi masyarakat memberikan suara pada PDIP. Jokowi yang berasal dari Wong Cilik dianggap sebagai representasi rakyat kebanyakan. Dalam kasus saat ini Jokowi dan Ganjar berada pada posisi yang sama. Bukan berasal dari lingkaran elit partai, namun bisa menentukan posisi partai pada kontestasi politik di Indonesia. Kekaguman masyarakat kepada Jokowi mampu menarik suara bagi PDIP. Kelompok yang sebelumnya mendukung Jokowi, kini gencar menyuarakan dukungan bagi Ganjar sebagai calon presiden yang ideal. Keputusan yang salah bisa berakibat fatal bagi PDIP. Bukan hanya kalah dalam pemilu, PDIP bisa saja ditinggalkan konstituennya. Ganjar Pranowo menjawab. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah lelaki penyuka sepeda ini begitu menyita perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Pemberitaan di media begitu masif. Bahkan ada beberapa media nasional yang sampai membuat tagar, tanda pagar untuk namanya tersebut. Barangkali kita semua sudah mengetahui sebab musababnya. Hingga publik ramai-ramai membicarakannya. Sosok ini memang cukup unik dan menarik untuk disimak. Saya sendiri sampai menulis dan menyinggung seorang Ganjar Pranowo hingga 4 artikel sendiri di Sewot ini. Jangan-jangan saya sudah kepincut dengan sosok yang satu ini atau mungkin Anda juga. Ganjar Pranowo, sejak namanya tak ada dalam daftar undangan acara PDIP di Jawa Tengah yang dihadiri Puan Maharani langsung menjadi buah bibir. Sebab ketidakhadiran atau lebih tepat tak diundangnya Ganjar disampaikan dengan gamblang oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, nama yang belakangan tiba-tiba meroket namanya tersebut. Dan diburu oleh netizen pendukung Ganjar Pranowo. Dari ambisinya pres di 2024, kelewat batas, ambisius, offside, genit atau sibuk di sosmed sampai tuduhan membentuk pasukan di sosial media segala ada. Memang kalau dilihat Ganjar Pranowo salah satu tokoh publik yang terlihat sangat aktif di akun sosial medianya. Di laman Facebook sendiri ada puluhan grup yang kesemuanya bermuara ke nama Ganjar Pranowo untuk 2024. Bahkan beberapa di antaranya beranggotakan hingga mencapai ratusan ribu orang. Belum termasuk fanspage pribadinya sebagai tokoh publik atau pejabat. Kendati saya meyakini ini pasti kreasi para pendukungnya sendiri. Begitu pula dengan akun Instagram pribadinya yang mencapai jutaan follower dengan average konten yang ditampilkan sebagian besar wajah sang Gubernur Jawa Tengah ini dengan segala aktivitasnya.